Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat yang paling utama, yaitu nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita masih diberikan keistiqomahan dalam menjalankan risalah yang telah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu marilah kita aturkan segenap solawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam beserta anak cucunya, termasuk kita semua, itu tidak hanya dibiarkan begitu saja. Setelah Allah menciptakan kita, Allah tidak membiarkan kita begitu saja dan tanpa sesuatu hal yang bisa kita perbuat dalam kehidupan kita setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak melepas kita begitu saja. Hal ini dicantumkan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berkata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Sesungguhnya tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dalam ayat itu sudah terang benderang buat kita semua, ya. Sudah jelas bahwa kita hidup di dunia ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan sebuah misi besar, ya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini berarti setiap amalan, setiap aktivitas kita di dunia ini yang kita lakukan ini haruslah semata-mata ditujukan atau dalam bentuk aktivitas-aktivitas ibadah. Semuanya, semua yang kita lakukan di dunia ini harus ditujukan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini juga terkait ibadah, berarti kita juga harus mengaitkan semua aktivitas kita di dunia ini hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks ayat ini sebagai misi kita dalam kehidupan kita, berarti minumnya kita, makannya kita, jalannya kita, bekerjanya kita, mengasuh anaknya kita,
belajarnya kita, sekolahnya kita, kemudian tidurnya kita, semuanya itu merupakan aktivitas-aktivitas kehidupan kita yang semuanya dalam bentuk ibadah. Minumnya kita adalah ibadahnya kita. Makannya kita adalah makannya kita. Tidurnya kita adalah ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aspek dalam kehidupan ini harus dibungkus dalam satu bungkusan yang namanya ibadah. Ya. Tidurnya kita harus bernilai ibadah. Ya, semuanya, semua aktivitas harus ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Nanti termasuk dalam mendidik anak-anak kita nanti. Ya. Dalam cakupan ibadah ini ada dua jenis ibadah kalau dilihat dari aspek hubungan ya. Yang pertama ibadah yang dilihat dari hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, aspek ibadah dilihat dari hubungan kita terhadap sesama manusia dan juga alam sekitar ya. Yang disebut dengan hubungan kita terhadap manusia yang disebut dengan hablum minannas. Ini akan tetapi aspek ibadah hablum minannas kita harus juga ditujukan untuk hablum minallah kita ya. Di bergaulnya kita dengan sesama manusia itu juga harus ditujukan kepada ibadah kita kepada hablum minallah. Semua diniatkan karena Allah Ta'ala, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa identik dari ibadah kepada Allah seperti identiknya seperti sholat ya, seperti zakat, seperti puasa, haji yang diperuntukkan atau ritual ibadah kita yang tertuju pada Allah ya. Tidak tertuju kepada manusia. Nah, yang salah satu dari ibadah terhadap manusia ya, salah satunya adalah pendidikan. Orang tua memberikan pendidikan kepada anak-anaknya ya. Ya, banyak, terutama pendidikan agama pada anak-anaknya, kemudian pendidikan lain-lainnya. Jadi salah satunya yang akan kita bahas nanti ke depannya adalah bagaimana ibadah kita terhadap pendidikan kita pada anak kita agar semuanya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menitipkan anak kepada kita. Anak adalah anugerah yang terbesar kepada kita sebagai orang tua ya. Akan tetapi kita juga dititipkan tanggung jawab yang besar untuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu dijaga oleh kita sampai anak-anak kita besar dan juga sampai maut memisahkan kita. Ini anak sebagai amanah yang besar sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang tua. Ini dinyatakan dalam surat At-Tahrim ayat 6 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita termasuk anak-anak kita ya dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya
orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Pada ayat ini Allah telah memberikan sebuah konsekuensi dari amanah yang telah diberikan tadi berupa anak-anak, ya. Salah satunya adalah anak-anak yang merupakan amanah besar, ya, kepada kita. Jadi letak amanahnya adalah dalam konteks ayat ini, letaknya bukan pada objek anaknya, tapi letaknya adalah pada bagaimana cara kita menjaga diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita tersebut dari siksa api neraka. Itu yang besarnya di situ, ya, amanahnya. Gimana Allah menyuruh kita menjaga diri dan keluarga beserta anak-anak kita tersebut dari siksa api neraka. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks keluarga ini, beban yang besar dan tanggung jawab yang besar ini dengan menjaga anak-anak kita adalah merupakan kerjaan yang panjang, yang luar biasa, yang tidak bisa dikerjakan sehari, sebulan, atau setahun. Ini merupakan proses panjang sehingga ujung-ujungnya nanti akan dipertanggungjawabkan tentang amanahnya, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa anak. Bagaimana, apakah kita bisa menjaga anak-anak kita tersebut dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya di dunia. Bagaimana kita menjaga anak-anak kita dengan memberikan nilai-nilai positif pada dirinya, dengan memberikan pendidikan-pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Nah, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan kelak, ya, di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11 yang artinya Allah telah mensyariatkan kepada kita semua ini, kepada orang tua, yaitu anak-anak. Jadi syariat anak-anak ini harus terus dijaga sampai mereka terselamatkan. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'yu wa kullukum mas'ul. Kata Nabi SAW, setiap-tiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan diminta pertanggungjawaban soal kepemimpinan kita. Dalam konteks hadis ini, di selanjutnya bahwasanya anak adalah objek dari pendidikan, sedangkan orang tua merupakan pendidik atau subjeknya. Orang tua dalam konteks ini berarti dialah yang memimpin anak-anaknya. Ayah adalah pemimpin dari rumahnya, kemudian ibu atau bunda merupakan pemimpin dari keluarganya. Ya. Jadi seorang suami adalah pemimpin di rumahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Begitu pula seorang istri, ya, adalah pemimpin di rumah suaminya, ya, dan juga akan diminta pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks pendidikan anak perspektif Islam,
anak memiliki hak terhadap orang tuanya. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim, wa inna liwaladika alaika haqqan. Kata Nabi, sesungguhnya anak ada punya hak dari kalian, yaitu orang-orang orang tua. Jadi seorang anak memiliki hak terhadap kalian, yaitu orang tua. Di hak anak mendapatkan pendidikan yang terbaik merupakan tanggung jawab dari orang tua untuk mengimplementasikan bagaimana hak-hak anaknya terpenuhi, ya, dengan baik. Anak memiliki hak pendidikan agama dari orang tuanya. Anak memiliki hak untuk mendapatkan makan, minum. Anak memiliki hak untuk bermain, dan seterusnya. Itu adalah tanggung jawab orang tua untuk memenuhi hak-hak dari anaknya. Hadirin rahimakumullah, di anak ini merupakan rezeki, ya, bagi kita orang tua. Tapi anak juga merupakan sebuah ujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala pada kita sebagai orang tua. Apakah orang tua ini benar-benar menjalankan amanah Allah kepada mereka atau tidak? Bagaimana orang tua, apakah mereka mengikuti petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam membina anak-anaknya atau tidak? Atau malah gagal, ya, dalam membina dan membimbing mereka di atas syariat, ya. Tentunya kita memberikan pendidikan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, bingkai dari seluruh aktivitas pembinaan, pendidikan kita orang tua terhadap anak-anak kita dibingkai melalui syariat. Islam telah mengajarkan secara sempurna bagaimana seharusnya orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan tadi, meski kita jawab, ya, dengan benar oleh kita sebagai orang tua yang menginginkan keselamatan dunia dan akhirat dengan jawaban yang benar tentunya, yang sesuai dengan syariat atau pendidikan Islam. Dalam kesempatan-kesempatan lain nanti ke depannya, insya Allah kita dipanjangkan umur, kita akan membahas bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW mendidik anak-anaknya. Bagaimana perlakuan yang berupa pendidikan dan pembinaan dari Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak. Untuk itu, semoga mari kita berdoa, semoga kita diberikan keistiqomahan agar kita dapat terus mempelajari bagaimana pendidikan Islam memandang anak terkait pembentukan karakter seorang anak yang berakhlak mulia, dan tentunya kita mendapatkan anak-anak yang soleh yang nantinya akan selamat di dunia dan akhirat. Dan juga kita berdoa selalu agar kita tetap istiqomah menjalankan pembinaan terhadap anak-anak kita segenap upaya kita lakukan untuk anak-anak kita.
Bagaimana caranya? Caranya nanti kita akan bahas bagaimana anak kita didik dengan metode-metode pendidikan Islam. Dengan metode-metode pendidikan Islam, ya, dengan berbagai metode yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, eh, kita selalu berdoa ya kepada Allah dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi yang sebetulnya ini materi pembahasan penelitian tesis saya dalam sebuah kitab yang disebut yang bernama kitabnya adalah Tarbiyatul Abna. Bagaimana Nabi mendidik anak-anak. Ini dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Semoga beliau dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan banyak kebaikan-kebaikan sehingga kitab beliau menjadi referensi bagi kita untuk belajar bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.